Heard there was a secret chord David played to please the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, and the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Romo yang kami hormati, atas nama orang tua kedua calon mempelai dan seluruh sanak saudara, kami menyerahkan putra putri kami, Valentinus Desi dan Agatha Estrada Putri ke hadapan Romo untuk menerima pemberkatan pernikahan, suci menurut adat dan tata cara gereja Katolik. Kami mohon kiranya pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan dengan perantara Romo dan didukung doa restu dari seluruh umat yang hadir di sini. Atas kesediaan Romo, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk wakil keluarga. Dengan gembira saya atas nama gereja menerima kedua calon mempelai, serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk memberkati pernikahan mereka menurut tata cara gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah sumber segala cinta untuk memohon berkatnya bagi kedua calon mempelai ini. Dengan percikan air suci ini, semoga kalian berdua dan seluruh umat yang hadir di sini diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah saatnya kita menghadap Allah sumber segala cinta untuk memohon berkatnya bagi Valen dan Agatha. Mari kita berarah dan menuju ke Al-Fatihah. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share
Allah Maha Pengasih, kami bersyukur pada keberkahan hadir di antara kami. Kami menghadapkan kedua calon mempelai wanita terhadap dan selalu berikan kepada berkat yang mereka akan selalu mengalir rezeki yang berkeluarga. Ketika segala usaha mereka untuk saling mencintai dan setia dan bersaudara. Semoga kita kasih mereka selalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan pernikahan mereka. Demi Yesus Kristus kami berkata dengan kami yang diberikan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamannya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk. Manusia itu diberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai audionya aman, audionya aman. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari badannya, lalu menutup tempat itu dengan jari. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulang dan daging dari daging. Ia akan mendapat perempuan, sebab dia ambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata belaka, melainkan dengan perbuatan yang nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Seperti Bapa dalam mengasihi aku, demikianlah aku dalam mengasihi kamu. Tetaplah tinggal dalam kasih-Ku. Jika kamu menaati semua perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku,
sama seperti aku telah menaati perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hal-hal ini aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalammu, sehingga sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Akan tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena semua yang aku dengar dari Bapa telah aku beritahu kepada kamu. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang telah memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, sehingga apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Valen dan Agatha yang berbahagia, hari ini kalian berdua datang ke rumah Tuhan ini, di depan altar ini, untuk mengikrarkan janji pernikahan. Janji ini suci. Janji ini kudus. Maka firman Tuhan beritahu kepada kita, tadi kita dengar bahwa janji setia itu harus dilandasi dengan kasih. Janji setia itu harus dilandasi dengan kasih. Ada dua hal yang mungkin saya garis bawahi supaya kamu berdua bisa kurang lebih menangkap apa yang dimaksudkan dengan kasih dalam hidup suami istri. Ada banyak hal, tapi saya ingin garis bawahi hanya dua. Yang pertama, mengasihi, apalagi dalam hubungan dengan hidup sebagai suami istri, mengasihi itu perintah Tuhan Yesus. Mengasihi bukan anjuran Tuhan Yesus, bukan nasihat Tuhan Yesus, tapi perintah Tuhan Yesus. Kitab suci beritahu, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Ternyata mengasihi itu bukan anjuran Tuhan Yesus, bukan nasihat Tuhan Yesus. Kalau anjuran kita boleh ikut, boleh tidak. Kalau nasihat, kalau kadang-kala mood kita baik, kita ikut. Tidak. Firman Tuhan beritahu, mengasihi itu perintah Tuhan Yesus kepada kita. Maka kalau suami istri mengikrarkan janji setia satu sama lain, mengasihi satu sama lain, bukan pilihan, bukan anjuran untuk suami istri. Ini perintah
Tuhan Yesus untuk kita, mengasihi satu sama lain seperti Dia mengasihi kita. Maka mengasihi sekali lagi bukan anjuran, bukan alternatif, bukan juga nasihat. Mengasihi itu perintah Tuhan Yesus. Maka menurut saya, kalau hari ini kamu berdua di depan altar berjanji untuk setia satu sama lain sebagai suami istri, kamu sedang berjanji kepada Tuhan akan menjalankan perintah Tuhan ini untuk mengasihi satu sama lain. Maka buka hati, terima satu sama lain apa adanya. Buka hatimu, terima satu sama lain apa adanya. Kenapa? Karena yang pertama, mengasihi satu sama lain adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita. Yang kedua, mengasihi itu kata kuncinya berkorban. Kalau kita baca firman Tuhan baik-baik, mengasihi tanpa berkorban tidak ada faedahnya. Kata kunci untuk mengasihi itu berkorban. Lihat, Allah mengasihi manusia, maka Dia berkorban mengutus putranya yang tunggal. Bukan untuk membinasakan dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Dia berkorban mengutus putranya. Yesus mengasihi kita. Maka Dia berkorban sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia mengasihi manusia, maka Dia rela berkorban, menyerahkan bahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kalau orang beritahu mengasihi satu sama lain, dia harus berkorban. Suami beritahu saya mengasihi istri saya, ya suami harus berkorban. Bukan mengorbankan istri. Orang tua beritahu saya, suami atau istri beritahu saya mengasihi keluarga saya. Ya artinya saya berkorban untuk keluarga saya. Karena mengasihi kata kuncinya berkorban. Kalau saya beritahu mengasihi pasangan saya, tapi saya tidak berkorban untuk pasangan saya, sia-sia. Kalau saya beritahu mengasihi pasangan saya, tapi saya justru mengorbankan pasangan saya, tidak ada faedahnya apa-apa. Jadi mengasihi, kata kuncinya berkorban. Kalau orang tua beritahu mengasihi anak, dia berkorban untuk anak. Kalau anak beritahu mengasihi orang tua, dia berkorban untuk orang tua. Kenapa? Karena mengasihi itu mesti ada berkorbannya. Maka Valen dan Agatha, kalau hari ini kamu berdua mengikrarkan janji pernikahan, mengasihi satu sama lain sebagai suami istri, mesti berkorban. Jadi kalau sesudah menikah kamu jalan sendiri-sendiri, jalan pasti sendiri-sendiri. Tapi sesudah menikah kamu urus sendiri-sendiri, untuk apa kamu menikah? Saya beritahu kepada pasangan-pasangan yang saya berkati. Kalau sesudah menikah, suami istri urus sendiri-sendiri, segala sesuatu disembunyikan dengan pasangan, ya untuk apa kamu menikah? Kalau sesudah menikah, yang putra urus sendiri dengan keluarganya, yang perempuan urus sendiri dengan keluarganya, ya untuk apa kamu menikah?
Padahal kitab suci beritahu kepada kita, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istrinya, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Maka banyak masalah keluarga terjadi justru karena orang sudah menikah tetapi berbuat, bertindak, berpikir seperti belum menikah. Kesulitan yang terjadi dalam banyak pasangan, Romo tidak menikah, tapi hampir setiap minggu selalu saja ada konseling tentang keluarga. Dan kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu penyebab utama di situ. Orang sudah menikah, sudah hidup sebagai suami istri, tetapi berpikir, bertindak seperti masih sendiri. Maka saya tanya, kalau ada banyak hal yang kamu sembunyikan dengan pasanganmu, ada banyak area yang pasanganmu tidak tahu, kamu sembunyi rapat-rapat, ya untuk apa kamu menikah? Padahal kitab suci beritahu hakikat perkawinan kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Maka pada peristiwa yang sangat mulia ini, Agatha dan Valen ingat dua hal tadi. Yang pertama, mengasihi satu sama lain. Buka hati, terima satu sama lain apa adanya. Ya. Yang kedua, kunci untuk mengasihi berkorban. Ya. Kalau sesudah menikah, kita urus sendiri-sendiri, kita lakukan sesuatu banyak hal secara sembunyi dengan pasangan kita. Ya untuk apa kita menikah? Padahal kita ini, Alkitab beritahu untuk kita, ketika orang mengikrarkan janji perkawinan, dia mengikrarkan setia satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Dan juga dia berjanji untuk mengasihi dan menghormati satu sama lain dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kita semua menyaksikan janji pernikahan yang kedua saudara kita ini akan ikrarkan. Janji ini suci, janji ini kudus, karena kita libatkan Tuhan dalam perjanjian ini. Sekarang ini musim pandemi, kalau janji ini tidak kudus, ngapain? Kita bisa janji di mana saja, di rumah bisa buat di ini. Kenapa kita harus ke gereja? Kenapa kita harus cari rumah Tuhan? Karena janji pernikahan untuk kita, janji yang suci, janji yang kudus. Maka kita berdoa, kita satukan hati, kita mohon supaya janji yang kedua saudara kita, anak kita, sahabat kita ucapkan ini, janji ini juga mereka sanggup hayati dalam hidup mereka sebagai suami istri. Valen dan Agatha, sekali lagi janji ini suci, janji ini kudus, rawat dan jaga baik-baik janji pernikahan ini, supaya pernikahanmu tidak hanya menjadi berkat untuk kamu berdua, tapi juga berkat untuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke upacara peneguhan perkawinan. Saya undang kedua mempelai berdiri didampingi oleh saksi kiri dan kanan. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini karena berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan yang akan diteguhkan dengan meterai suci. Di hadapan pelayan gereja dan umat beriman,
Semoga cinta kalian berdua yang diperkaya dengan berkat Tuhan demi kesetiaan abadi satu sama lain. Semoga cinta kalian diperteguh demi tugas dan kewajiban selanjutnya. Maka sekarang saya minta agar kedua mempelai menyatakan maksud dan isi hati dengan disaksikan oleh para saksi, seluruh keluarga dan umat yang hadir di sini. Valentinus Besin dan Agatha Efrat Saputri, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, kami sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Valentinus Besin memilih engkau, Agatha Efrat Saputri, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dan di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Agatha Efrat Saputri, memilih engkau, Valentinus Besin, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dan di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan yang sah menurut Gereja Katolik. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua mulai sekarang ini dan selama-lamanya. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Pemberkatan dan pengenaan cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini dan kuduskanlah hamba-hambamu dalam cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Agatha Efrat Saputri, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Valentinus Besin, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Tuhan berkatilah Alkitab, salib, rosario, dan patung keluarga kudus. Semoga keluarga yang menggunakan Engkau lindungi dan Engkau jaga dalam hidup perkawinan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini sebagaimana mestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Valen dan Agatha, selain mohon berkat Tuhan, sepantasnya juga kalian mohon berkat dan doa restu kepada kedua orang tua sebagai tanda hormat bakti dan kasih mereka yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, dan membesarkan kalian. Bapak Ibu keluarga mempelai, relakan mereka untuk mengarungi kehidupan baru dalam iman, harap, dan cinta kasih, seperti halnya yang telah mengikat Bapak Ibu sebagai suami istri hingga saat ini. Saya persilakan untuk pulang ke sana. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu padaku, akan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan penuh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Doa umat. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Bapa telah berkenan memberkati
merestui dan mempersatukan kedua putra-putri kami ini. Bapa, kami mohon kiranya Bapa berkenan untuk mendengarkan doa umat-Mu yang berkumpul di sini, mengharapkan rahmat dan pertolongan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh lahir, tumbuh, dan dewasa dalam keluarga ini. Kami bersyukur atas kasih sayang yang diberikan oleh ayah dan ibu, perlindungan dan bimbingan yang tiada henti mereka berikan setiap saat. Kiranya semua berkat itu boleh menjadi bekal bagi kami untuk saling mencintai dan setia, saling mengasihi dan menjadi sahabat, saling mendukung dalam situasi apapun. Semoga cinta yang mempersatukan kami ini akan selalu abadi, berkembang, dan semakin kuat dari waktu ke waktu, baik dalam suka maupun duka, demi kemuliaan nama-Mu. Dampingilah kami ya Bapa dalam mengarungi bahtera kehidupan yang akan kami tempuh ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau telah memperkenankan Valen dan Agatha saling menerimakan sakramen pernikahan yang kudus. Berkatilah dan bimbinglah mereka agar menjadi suami istri yang baik dan berbahagia, membina keluarga Katolik sesuai dengan ajaran-Mu, serta menjadi garam dalam masyarakat dan teladan bagi sesama. Anugerailah mereka dengan anak-anak yang kelak menjadi kebanggaan bagi mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kedua orang tua mereka yang telah melahirkan, menyayangi, membesarkan, dan mendidik mereka dengan cinta kasih-Mu. Semoga mereka terhibur dengan menyaksikan kebahagiaan putra-putri mereka yang kini telah membangun keluarga baru. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Penyayang, limpahkanlah pula rahmat-Mu kepada semua yang hadir di sini, keluarga, para sahabat, kerabat, dan undangan yang dengan sukarela dan sepenuh hati membantu penyelenggaraan rangkaian kegiatan pernikahan Valen dan Agatha. Bimbinglah kami semua agar selalu dapat membina hidup dalam kasih suci-Mu dan berilah kami kekuatan untuk memikul salib hidup kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, limpahkanlah berkat-Mu kepada umat, khususnya kepada Valen dan Agatha yang baru saja Kau persatukan melalui sakramen pernikahan yang kudus, agar umat-Mu tumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih di dunia ini, sampai akhirnya Engkau memanggil mereka menuju kebahagiaan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersatu kepada Allah Bapa yang menghendaki putra-putrinya sehati sejiwa dalam cinta dengan mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk kedua mempelai ini dan mohon berkat Allah bagi mereka. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya dengan murah hati. Mari kita hening sejenak, kita berdoa untuk mereka berdua.
Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putrimu ini, yang hari ini saling mempersatukan diri dengan ikatan perjanjian perkawinan. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah ke atas kedua mempelai ini, Valentinus Besin, dan pendamping hidupnya Agatha Efrat Saputri, dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan menjadi orang tua yang kuat dalam kebajikan-kebajikan. Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan, mencari Engkau dalam penderitaan. Semoga mereka bergembira karena penghiburan-Mu dalam kesusahan, dan karena bantuan-Mu di saat mereka perlukan. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian, dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara dan sahabat yang hadir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan berdiri. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita persiapan komuni. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yang terima komuni, Valen dan orang tua yang Katolik, serta saksi. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan cinta, kami bersyukur karena dalam upacara suci ini, kami boleh mengiringi peneguhan cinta kedua mempelai ini dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkenanlah Engkau selalu bersatu dengan Valen dan Agatha,
mendampingi dan menaungi langkah hidup mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kuatkanlah kami semua agar sanggup menghadiri kasih-Mu dalam iman, harap, dan kasih. Sebagai murid-murid Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk sebentar. Atas nama para romo yang melayani di gereja ini, saya mengucapkan sekali lagi profisiat dan selamat berbahagia untuk Agatha dan Valen. Kita boleh tepuk tangan untuk mereka. Memang susah menikah dalam situasi dan kondisi pandemi, tapi saya memberi apresiasi untuk keluarga, untuk pihak gereja yang menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Jadi terima kasih banyak untuk itu. Walaupun situasi pandemi segala sesuatu serba dibatasi, tapi kasih janji yang kamu ucapkan sama sekali tidak luntur. Maka tadi Romo beritahu ini janji yang suci. Bahkan lihat secara positif. Sebelum atau situasi normal, banyak pasangan sibuk dengan hal-hal yang sifatnya tambahan dalam perkawinan. Undangan, mau berapa kursi, mau berapa meja, mau macam-macam. Sehingga kadang-kala waktu normal orang sibuk dengan banyak macam perkara. Padahal dalam perkawinan itu yang paling penting itu janji. Ya, maka 5 hari lalu waktu Valen minta saya untuk membantu mereka berdua untuk mengikrarkan janji pernikahan, saya memberitahu mereka kalau saya memberkati cari waktu supaya kita mengadakan persiapan teknis walaupun melalui Zoom. Supaya apa? Supaya waktu kamu berjanji, waktu kamu mengikrarkan janji, kamu mengerti apa yang kita janjikan. Banyak pasangan cemas, gelisah, lalu lupa yang paling hakikat dalam perkawinan. Sekali lagi, profisiat dan selamat berbahagia. Terima kasih untuk keluarga, kedua belah pihak, sudah hadir, semua yang hadir. Pernikahan ini beda gereja. Kami ada beda agama, ada beda gereja. Di gereja Katolik pernikahan beda gereja itu punya 2 maksud. Supaya pihak Katolik menjalankan kewajiban sebagai orang Katolik, lalu yang kedua penghormatan dan penghargaan terhadap pihak non-Katolik. Perkawinan dibuat gereja Katolik dengan tata cara Katolik, tapi tidak menjadikan yang bukan Katolik itu menjadi Katolik. Maka kalau dari awal gereja menghargai perbedaan ini, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup perkawinan, kamu berdua juga harus saling menghargai satu sama lain. Jangan takut, jangan gelisah. Kami semua keluarga mendoakan agar rumah tanggamu bahagia. Buka hati, terima satu sama lain apa adanya. Mari kita berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan berkatilah apa yang saya berkati dan kuduskanlah apa yang saya kuduskan ini. Tuhan sertamu. Semoga Allah Bapa yang telah mengasihi, menciptakan dan menyelamatkan saudara, serta mengangkat saudara menjadi putra-putrinya, memelihara saudara dalam kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang tunggal, penuh kasih sayang, membantu saudara-saudari, khususnya keluarga muda ini, dalam suka maupun duka. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, mempersatukan saudara dalam karya cinta kasih-Nya dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Amin. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini upacara penerimaan sakramen perkawinan Valen dan Agatha sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Mari kita, umat dipersilakan duduk, saya persilakan kedua mempelai doa penyerahan di depan Bunda Maria. Cukup mempelai saja ya. Bunda Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kami yang terkasih, hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kami berdua. Engkau sendiri mengetahui perjalanan cinta kami berdua, hingga akhirnya kami boleh bersatu dalam pernikahan yang suci ini. Kini kami telah menjadi suami istri yang berjanji untuk saling setia dalam menjalani kehidupan kami bersama. Engkau tahu akan kerapuan dan keterbatasan kami, maka bimbinglah kami ya Bunda, agar kami dapat saling menghormati satu sama lain. Ajarilah kami untuk selalu tabah dan kuat dalam menghadapi cobaan hidup berkeluarga. Doakanlah kami agar kelak kami mampu mendidik dan membesarkan anak-anak kami sesuai dengan ajaran Kristiani, seperti Engkau telah mendampingi Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Hadirlah selalu di dalam keluarga kami, agar kami dapat menjadi keluarga Katolik, seperti halnya keluarga kudus-Mu. Terima kasih ya Bunda, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And all let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what